Di balik baju kurung, martabat perempuan Melayu terjaga. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Di tanah Melayu, sehelai kain bukan sekedar busana. Ia adalah bahasa nilai, penjaga adab, dan cermin martabat. Di balik lipatan kain yang sederhana, tersimpan pandangan hidup yang diwariskan turun-temurun tentang perempuan yang dimuliakan, tentang kehormatan yang dijaga, dan tentang peradaban yang dibangun dengan kesantunan. Baju kurung hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk memelihara. Ia tidak meniadakan peran perempuan, justru menegaskan jati dirinya sebagai ibu, pendidik, dan penjaga nilai kehidupan. Dalam perjalanan waktu, baju kurung telah melewati generasi, bertemu dengan adat, berpadu dengan syara, dan berhadapan dengan arus modernitas. Melalui dokumenter ini, kita akan menyusuri makna di balik baju kurung, bukan hanya sebagai busana tradisional, tetapi sebagai simbol martabat perempuan Melayu. Sebuah kisah tentang kain dan nilai, tentang tubuh dan adab, tentang tradisi yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Asal-usul baju kurung dalam budaya Melayu. Baju kurung tumbuh dan berkembang seiring perjalanan panjang masyarakat Melayu yang menetap di wilayah pesisir dan kepulauan, khususnya di kawasan Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah yang dikelilingi laut, dipengaruhi iklim tropis, serta lekat dengan aktivitas maritim ini, membentuk cara hidup masyarakat Melayu yang praktis dan sederhana, namun syarat dengan tata nilai. Dalam keseharian masyarakat Melayu, alam bukan hanya ruang hidup, tetapi juga guru yang membentuk kebiasaan. Dari sanalah lahir tata busana yang longgar, nyaman dikenakan, dan tidak membatasi gerak. Pakaian tidak dirancang untuk menonjolkan tubuh, melainkan untuk menjaga kesantunan. Sejak berabad-abad lalu, masyarakat Melayu telah memahami bahwa berpakaian bukan semata fungsi, tetapi juga cerminan sikap hidup, sebuah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Masuknya Islam ke dunia Melayu membawa penguatan nilai kesopanan, kehormatan, dan penutupan aurat. Namun, perjumpaan ini tidak menghapus tradisi yang telah ada. Sebaliknya, Islam hadir sebagai penyempurna, memberi ruh spiritual dan landasan moral bagi kebiasaan berpakaian masyarakat Melayu. Dari sinilah, baju kurung menemukan bentuknya yang khas, potongan yang longgar, panjang menutup tubuh, tidak transparan, dan tidak membentuk lekuk. Setiap detailnya mencerminkan kehati-hatian, rasa malu yang terpuji, serta penghargaan terhadap martabat perempuan. Baju kurung pun tidak lahir sebagai busana istana semata. Ia hidup bersama masyarakat, dikenakan oleh perempuan dari berbagai lapisan sosial, di rumah saat menjalankan peran keibuan, di ladang dan pasar dalam aktivitas sehari-hari, di majelis ilmu sebagai penuntut pengetahuan, hingga dalam upacara adat yang syarat makna simbolik. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatannya, mudah dikenakan, lentur mengikuti zaman, namun tetap menyimpan makna mendalam sebagai penanda identitas, adab, dan nilai peradaban Melayu. Filosofi baju kurung adalah adab yang terjahit. Dalam pandangan hidup masyarakat Melayu, pakaian bukan sekedar pelengkap penampilan, ia adalah perpanjangan dari akhlak. Apa yang dikenakan seseorang mencerminkan bagaimana ia memandang dirinya, lingkungannya, dan nilai-nilai yang ia junjung. Karena itulah, setiap potongan baju kurung tidak pernah hadir tanpa makna. Di dalamnya tersimpan filosofi yang diwariskan lintas generasi. Potongan baju kurung yang longgar melambangkan kehati-hatian dalam bersikap dan kesantunan dalam bergaul. Ia memberi ruang bagi tubuh untuk bergerak, sekaligus memberi batas bagi pandangan. Panjangnya yang menutup tubuh mencerminkan penjagaan diri dan kehormatan, sebuah kesadaran bahwa martabat perempuan bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dijaga.
Warna-warna yang digunakan pun tidak dipilih secara sembarangan. Warna lembut menghadirkan kesan keteduhan dan kerendahan hati. Warna yang lebih tegas dan berwibawa menandakan kedewasaan, peran sosial, atau situasi tertentu dalam kehidupan adat. Melalui warna, baju kurung berbicara tentang usia, suasana, dan kedudukan pemakainya tanpa perlu kata-kata. Baju kurung mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus terbuka, bahwa pesona sejati tidak harus ditampilkan ke hadapan semua mata. Dalam budaya Melayu, perempuan dihormati bukan karena apa yang diperlihatkan, melainkan karena apa yang dijaga, sikapnya, tuturnya, dan kehormatannya. Inilah adab yang terjahit rapi dalam sehelai baju kurung. Ia tidak berteriak, tidak menuntut perhatian, diam tetapi kuat, lembut tetapi bermartabat. Perempuan Melayu, penjaga marwah dan nilai. Dalam masyarakat Melayu, perempuan memegang peran yang sangat sentral. Ia bukan hanya ibu yang melahirkan generasi, tetapi juga pendidik pertama yang menanamkan nilai sejak dini. Di tangan perempuan, adat dijaga, bahasa diwariskan, dan moral keluarga dibentuk. Dari sikap dan tutur seorang ibu, anak-anak belajar tentang adab, kesantunan, dan cara memandang kehidupan. Baju kurung menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan itu. Sejak kecil, anak perempuan Melayu diajarkan cara berpakaian yang sopan, anggun, dan sesuai dengan adab. Pembiasaan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran diri tentang siapa dirinya, bagaimana ia bersikap, dan nilai apa yang ia bawa ke ruang sosial. Seorang perempuan Melayu diajarkan bahwa martabatnya tidak ditentukan oleh mode yang ia takuti, melainkan oleh perilaku yang ia tunjukkan. Kehormatannya tidak bergantung pada pandangan orang lain, tetapi pada nilai yang ia pegang teguh dalam dirinya. Dengan kesadaran itulah, perempuan Melayu berdiri dengan tenang, percaya diri, dan bermartabat. Dalam konteks ini, baju kurung bukanlah simbol pengekangan. Ia justru menjadi simbol kebebasan yang bermartabat, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus melepaskan adab. Sebuah kebebasan yang lahir dari kesadaran, bukan dari penolakan terhadap nilai. Baju kurung, adat, dan Islam. Dalam peradaban Melayu, adat dan Islam berjalan seiring, saling menguatkan, dan tidak pernah dipertentangkan. Prinsip hidup yang diwariskan turun-temurun, adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah, menjadi landasan dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam cara berpakaian. Nilai luhur inilah yang tercermin jelas dalam baju kurung. Baju kurung hadir sebagai titik temu antara budaya dan agama. Ia menjaga aurat tanpa menghilangkan identitas lokal. Ia menutup tubuh, namun tetap memancarkan keanggunan. Ia memuliakan perempuan tanpa meniadakan perannya di ruang sosial. Dalam busana ini, ajaran agama tidak hadir sebagai paksaan, melainkan sebagai kesadaran yang menyatu dengan tradisi. Melalui baju kurung, perempuan Melayu tampil di ruang publik dengan penuh percaya diri dan kehormatan. Ia hadir di majelis ilmu sebagai penuntut pengetahuan, di acara adat sebagai penjaga warisan budaya, dan dalam kehidupan sosial sebagai individu yang aktif dan berdaya. Kehadirannya tidak dibangun di atas pencarian perhatian, melainkan di atas keteguhan nilai dan adab. Baju kurung memberi ruang bagi perempuan Melayu untuk bergerak, berkontribusi, dan berperan tanpa harus melepaskan jati dirinya. Ia membuktikan bahwa iman, budaya, dan martabat dapat berjalan beriringan. Di sanalah baju kurung menemukan maknanya yang paling dalam sebagai simbol harmoni antara adat, syarak, dan kehidupan yang bermartabat. Baju kurung di era modern. Zaman terus berubah, mode berkembang mengikuti arus waktu. Namun di tengah derasnya tren dan gaya berpakaian yang silih berganti, baju kurung tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hadir, bertahan, dan menemukan jalannya sendiri dalam kehidupan masyarakat Melayu hari ini. Kini, baju kurung tampil dalam beragam bentuk. Sentuhan modern memberi variasi pada potongan, warna, dan bahan.
Kreativitas para perancang busana menghadirkan baju kurung di panggung peragaan, menjadikannya bagian dari ekspresi seni dan identitas budaya. Di saat yang sama, baju kurung juga hadir di ruang-ruang keseharian, di kantor, di sekolah, di rumah, dan di berbagai aktivitas sosial. Namun, modernisasi bukan sekedar soal perubahan rupa. Di sanalah tantangan sesungguhnya muncul. Bagaimana menjaga agar baju kurung tidak sekedar menjadi tren visual, tetapi tetap memelihara ruh dan maknanya. Bagaimana inovasi tidak menghilangkan nilai dan pembaharuan tidak mengaburkan tujuan. Baju kurung akan terus hidup selama ia dikenakan dengan kesadaran, selama ia dipahami bukan hanya sebagai busana, tetapi sebagai simbol martabat perempuan Melayu yang anggun dalam penampilan, teguh dalam nilai, dan berakar pada adab di tengah perubahan zaman. Di balik sehelai baju kurung, tersimpan pandangan hidup yang luhur tentang perempuan yang hidup. Di balik sehelai baju kurung, tersimpan pandangan hidup yang luhur tentang perempuan yang dihormati, tentang adab yang dijaga, dan tentang peradaban yang dibangun dengan kesantunan. Ia bukan sekedar busana warisan, melainkan cerminan nilai yang hidup dan terus diwariskan. Baju kurung mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan akar, bahwa langkah ke depan tidak harus menanggalkan nilai yang telah lama dijaga. Modernitas dalam pandangan Melayu bukanlah penolakan terhadap tradisi, melainkan kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan martabat. Selama baju kurung dikenakan dengan kesadaran akan maknanya, selama nilai-nilai adab terus diajarkan dari seorang ibu kepada anak-anaknya, maka martabat perempuan Melayu akan tetap tegak. Ia akan terus hadir sebagai cahaya yang lembut, tidak menyilaukan, namun menuntun, diam tetapi berpengaruh, lembut namun tak pernah padam. Di balik baju kurung tersimpan pandangan hidup yang luhur tentang perempuan yang dihormati, adab yang dijaga, dan peradaban yang dibangun dengan kesantunan. Sebuah warisan yang mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menanggalkan nilai dan modernitas tidak perlu mengorbankan martabat. Sebab selama baju kurung dikenakan dengan kesadaran akan maknanya dan nilai-nilai adab terus diwariskan dari ibu kepada anak, martabat perempuan Melayu akan tetap tegak sebagai cahaya yang lembut, tenang, dan tak pernah padam. Pagi berembun di tepi perigi, bunga melur mekar berseri. Adab dijunjung sepanjang diri, baju kurung lambang martabat perempuan Melayu sejati. Kain disulam benang beradat, ditenun halus penuh makna. Baju kurung menjaga martabat perempuan Melayu teguh beradab sepanjang masa. Demikian dan terima kasih.